Halo adik-adik, selama liburan sekolah TVRI akan menemani adik-adik dengan berbagai film dan cerita seru. Liburannya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke Amerika dan mengenal kebudayaan mereka. Pada bulan November, setiap tahunnya diperingati sebagai bulan budaya suku asli Indian di Amerika Serikat. Dari Boulder Bridge di Rock Creek Park, Washington DC, Aryatna Budianto dan Taris Hirzi Iman mengajak Anda mengenal kebudayaan suku asli Amerika dan tari beruang, tarian musim gugur suku Indian Ute di Utah. Anda namanya jembatan Boulder Bridge. Boulder Bridge. Jembatan ini salah satu warisan budaya di Washington DC yang itu dibangun tahun 1900-an. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita produksi VOA. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Taris Hirzi Iman. Ya. Kali ini kita berada di Boulder Bridge ini pas banget lagi musim gugur ya. Semua daun-daunnya kuning, terus apa namanya? Cantik sekali. Dan juga udah mulai dingin, tapi jangan khawatir karena akan lebih dingin lagi, Taris. Maaf ya. Tapi kamu terima kasih, aku sudah diajak untuk melihat warisan budaya di Rock Creek Park. Nah ini emang kebetulan sama pokok pembahasan kita kali ini ya. Karena di bulan November ini pemirsa, ini bertepatan dengan Hari Warisan Budaya suku asli Amerika, yaitu suku India. Ya betul. Nah ini sudah dicanangkan oleh setidaknya ya di era modern oleh 3 presiden Amerika Serikat, yaitu George Herbert Walker Bush tahun 90 dan juga Presiden Barack Obama tahun 2013 dan lagi tahun 2017 oleh Presiden Donald Trump. Ini salah satunya diperkenalkan melalui sekolah pemirsa. Betul. Jadi ada salah satu sekolah nih di Santa Fe, New Mexico yang itu mengajarkan berbagai seni dan budaya suku asli Amerika. Institute of American Indian Arts di Santa Fe, New Mexico berdiri di tengah gurun di barat daya Amerika Serikat. Di kampus di lahan 56 hektar ini, sekitar 500 mahasiswa belajar seni dan budaya kontemporer berbagai suku Indian asli Amerika. Presidennya, Robert Martin, adalah keturunan suku Cherokee. Menurutnya, di sini ada mahasiswa dari seratusan suku asli Amerika. That's a lot of diversity, and of course we also have non-native students as well. We're open to everybody, but our mission will always reflect that indigenous or native perspective. I think that's important aspect of what we have here is a sense of community, almost a sense of family. Itulah yang dirasakan Daniel, keturunan suku Navajo. Growing up on the reservation, I was entirely isolated. I was surrounded by, other natives of the similar tribes, and my whole perspective of the world was just Navajo. But when I've came here, I've learned other perspectives of Yaqui, Tohono O'odham, Pueblos. Keinginan untuk berkontribusi kembali ke komunitas merupakan sesuatu yang lazim di sini. If you ask the average college student why they're going to college, what they're going to do with their degree, they'll say, I want a job. You ask our students and they'll say, I want to be of service to my family and my community. I always wanted to... Banyak alumni yang kembali ke kampus untuk mengajar. Misalnya Anthony Dieter yang lulus 25 tahun lalu. Ia mengajar konsep baru pembuatan film dengan kubah digital di mana penonton melihat ke layar bulat, bukan datar seperti biasa. Ini menciptakan keseimbangan teknologi dan budaya. We're indigenous cultures and we are not linear. We're spherical. We're round. And I'm going, so all of a sudden here's a media that's totally immersive for us to tell our stories actually in the round. Dari Santa Fe, New Mexico, VOA. Awas nanti kamu nyemplung. Nggak apa-apa. Dingin loh ini. Ya, jangan kesemplung, saya di sini aja. Tempatnya emang bagus banget pemirsa karena cocok untuk jalan-jalan, jogging atau sekedar santai. Kalau surut gitu. Ini bisa sampai ke tengah-tengah gitu kali ya? Iya bisa. Kalau surut ini batunya kelihatan dan ini kebetulan lagi pasang seperti ini. Iya, soalnya kemarin habis hujan sih. Iya. Oh iya bener habis hujan kemarin pemirsa. Nah, tapi ya Taris, kalau kita
at least saya ya waktu masih kecil ngelihat suku Indian, mereka minta tari hujan, gitu, menarikan tari hujan gitu, atau tari panen dan lain sebagainya. Aku ingin mengajak Taris dan juga pemirsa untuk melihat sebuah tarian, yaitu tari beruang. Dan ini adalah khas untuk musim gugur di negara bagian Utah. My name's Jack Cansey. I work for the Ute Mountain Wildlife Department, and now White Mesa Bear Dance Chief. Well, bear dance is coming in. This time I thought about it, and I said, I want this to be one of my best ones. This dance been here for many, many years, you know. It happens here in this community once a year, and that's the fall time. That bear wakes up. The spring thunder wakes him up, and he'll be looking for something to eat. And they say he travels, you know, he travels to community to community. They'll have a bear dance for him. This is one of the oldest dances in the United States. It's been here with the Ute people for generations and generations. It's not written down. It's all handed down verbally. This is the last one every year. We end up putting the bear back to sleep. We've got ancestors that used to dance in here, that used to do this bear dance over here. We pray for them, you know, that they watch over us, that they take care of us, you know, they guide us, they do all these things for us, you know. We can't do it ourselves. And if you see it, sometimes, you know, the bear, he stands like this. And if you see them, some of those dancers, they're like that too. Their hands are like this when they're going back and forth doing the line dance. We also allow non-tribal members to come here and dance. You know, like, we don't care what color you are. You're welcome to dance in here and participate as long as you adhere to the rules. There's 4 of us in our band. We represent each family that's out there, different family that's out there. However, we invite other groups to this ceremony over here. The Ute language that they sing about the animals. A female bear, it was all about nature, how to take care of it, how to survive. And so with those teachings and stuff, you know, we as Indian people, we survive. You know, we survive, and it's still here. You know, that's what this place is about, is living, is life. Aku seneng banget Tris pemandangannya. Udah lama nih nggak keluar, terus ngeliat yang daun-daun berubah warna seperti ini. Ini apalagi cuacanya pas banget kan ya. Tapi bayangkan ini adalah Kali Ciliwung. Oh bisa bisa aja. Tapi kita bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Mungkin ya. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi semoga ya. Semoga bersih seperti ini. Semoga bisa menjadi kawasan wisata yang asri seperti di sini. Ya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita masih ada cerita menarik lainnya nih tentang suku Indian yang ada di Amerika. Native Americans. Ya, tetap di Dunia Kita. Hai adik-adik, tentunya kita tahu saat ini dunia sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Virus ini menyebabkan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Ukurannya sangat kecil, penyebarannya sangat cepat, dan mudah masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau mata kita. Coba deh bayangkan, kita berada di suatu tempat yang ramai, kemudian salah satu dari kita tertular virus corona. Lalu ia bersin atau batuk yang membuat virusnya berpindah ke tubuh atau benda yang kita sentuh. Saat tiba di rumah, tanpa kita sadari, virus itu berpindah ke adik, kakak, atau orang tua. Jika begini, yang tertular akan semakin banyak. Ih, serem! Untuk itulah kita diminta agar tidak berkumpul, dan sementara waktu, belajarnya di rumah dulu. Lewat daring, belajar di rumah juga bisa menyenangkan loh. Kunjungi tautan ini ya. Tetap di rumah ya adik-adik, jaga kebersihan dan kesehatan. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Dengan
adanya sistem PPDB ini, jalur zonasi minimal menerima 50%, jalur afirmasi minimal menerima 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Sisa kuota dari 3 jalur tersebut adalah jalur prestasi. Dengan sistem PPDB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Semangat ya belajarnya! Setelah melihat tari beruang, Anne dan Tari sekarang mengajak kamu mengenal instrumen tradisional suku Indian Yuti yang membuat musik dari suara-suara alam. Simak juga perdebatan komunitas Amerika Serikat tentang perayaan Hari Suku Asli Amerika dan Hari Columbus yang hingga kini masih menjadi pro dan kontra. Kali ini ceritanya nih pemirsa kurang lebih cocok sama tempat ini karena di sini kita bisa dengar banyak banget ada suara hewan, ada suara air, suara mobil juga sih. Nah, ya itu karena kita pinggir jalan banget ya. Tapi hal seperti ini pemirsa menginspirasi para suku di Indian ini, salah satunya suku Yute yang ada di Puncak juga. Ini terinspirasi membuat musik dari suara-suara tersebut menggunakan suling. Ya, jadi musiknya itu meniru suara binatang atau suara, pokoknya suara alam, suara nature. My name is Aldine Ketchum, and I'm a traditional artist and storyteller. I have been a bear dance chief for over 20 years now, and it's a job that those that accept it, have a responsibility to provide their songs, and which are healing songs that you people have been doing for many generations. And the flute is a healing instrument that my grandfather said that heals all living things, from the tiniest bug to the biggest animal. And my inspiration I get from my music is from the animals. I incorporate a lot of their songs and sounds that they make. And so when I go out and play my music, it attracts all kinds of animals. There goes the hawk. The animals were an important part of our culture. We didn't worship any of them, or in that way we honored them in our dances and songs. And my band that I belong to, we're probably in the 300s right now, and so we are part of the Ute band of Weenute that live in this area, the Four Corners band. And that's where my people had lived for thousands of years, and until we were invaded. But we still exist here. So as an artist, I learned to create with my hands, and I learned how to make the flute from my grandfather. And he showed me a technique of taking from a live living tree without destroying it, like from the cedar, traditional cedar wood. And the tree would heal itself, and you work with it to give it a voice, so to speak. So my flutes are unique in a way of custom made, and I still use raw materials, and it seems like everybody wants to be a flute maker these days, and so they mass produce them and sell them in vast quantities that, with the teachings of my grandfather's traditional values, that restricted me from that of mass producing my flutes, and enables it to make it difficult for me to make a decent living nowadays. It's a unique way of living our people have, and through songs and dances, I think we only become stronger and pass it on to the younger generation to help them understand who they are and where they stand in the world. Ngomong-ngomong soal suku asli Amerika, ada sebuah hal yang kontroversial nih baru terjadi 14 Oktober lalu, yaitu perayaan Hari Columbus di Amerika Serikat, Christopher Columbus. Jadi memperingati datang ke benua Amerika. Si penemu benua Amerika. Iya, tapi ini kan dianggap sebagai cikal bakal dari kolonialisme. Jadi ada sebuah gerakan untuk
membuat hari ini, Columbus Day ini sebagai hari warga suku asli Amerika. Indigenous Day. Selama 75 tahun terakhir, kota New York mengadakan perayaan diaspora dan keturunan Italia terbesar di dunia sepanjang Fifth Avenue. Bagi penyelenggara parade Columbus Day, Christopher Columbus tetap harus dikenang. To me, Columbus will always be Columbus Day, and any of those people in those days, we have to remember the good that they did. Let's forget about all the other controversy. Kontroversi Columbus Day telah memecah warga Amerika, antara yang ingin menghormati tradisi dengan yang ingin meluruskan sejarah dan meralat masa lalu. The Europeans essentially tried to eradicate us. They brought disease. They brought, they banished us to reservations later on when the U.S. government became an active force. 573 distinct tribes right now in our country, and we're all diverse. And I think that it's an excellent way for us to celebrate the diversity and recognize that when other indigenous people come to this country, that there's a place for them also. Senator Haaland dan banyak warga Amerika lainnya menilai adanya salah persepsi dalam Hari Columbus. Amerika, menurutnya, tidak pernah ditemukan. Konsep yang selama berabad-abad tercantum dalam buku teks sejarah dan digunakan oleh mereka yang membela warisan sejarah Christopher Columbus. In their minds, in accepting the truth is somehow shifting the power, that it contributes to the loss of power by a minority over the majority. And I think that these attitudes and behaviors are so deeply entrenched that it is really based upon fear of losing a narrative, as false as that narrative is. Sementara pengunjung parade Columbus Day di New York menilai seharusnya orang dibebaskan untuk memilih. Those who want to honor Columbus, then they keep that day. But those who want to honor the ones who lived before us, like the indigenous people of America, if they want to honor them, that's okay too. Dari kota New York, VOA. Akhirnya saya dan Taris berhasil juga nyampe di seberang jembatan ya. Tadi agak-agak menantang maut karena harus gantian sama mobil-mobil. Sampingnya pas jalan itu persis mobil lewat loh. Gak ada bahu jalannya soalnya pemirsa. Maklum ini dibangun tahun berapa, Riz? 1900. 1900. Jadi belum ada desain yang untuk mengakomodasi mobil dan juga pejalan kaki. Ya, jadi ya sudahlah, mungkin dulu adanya kereta kuda gitu kali ya yang lewat gitu. Lebih kecil ya. Nah, pemirsa sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana. Tetap di dunia kita. Sambil melihat Boulder Bridge. Yeay! Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap cerdas di tengah perjuangan melawan corona. Kegiatan pembelajaran dari rumah merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong dalam melawan corona. Untuk menunjang hal tersebut, Kemendikbud memberlakukan Permendikbud baru terkait program BOS. Berikut 3 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, pembiayaan honor bagi guru non-ASN diatur lebih fleksibel. Selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, guru non-ASN berhak menerima dana BOS apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kedua, aturan mengenai pembayaran honor maksimal 50% kepada guru non-ASN tidak berlaku selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama kegiatan pembelajaran di rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOS membantu profesional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab.
Masuknya musim gugur di Amerika Serikat ditandai beragam festival menarik yang ramai didatangi masyarakat. Salah satunya festival balon udara terbesar di dunia di New Mexico. Simak juga liputan tentang beragam perhiasan unik yang dibuat dari sisa senjata perang maupun pesawat tempur melalui artikel 22. Ya, pemirsa, masih dari kawasan Rock Creek Park di Washington DC. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat-lihat berbagai kegiatan selama musim gugur. Dan salah satunya kita mau mengajak pemirsa untuk menuju ke New Mexico. Albuquerque. Ya. Di sana ada Hot Air Balloon Festival. Jadi memang festival itu awalnya kecil ya, hanya 13 balon udara aja. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ini jadi festival balon udara terbesar di dunia. Morning. How you doing? Sudah 32 tahun, Gary Miculek menjadi pilot balon udara. Slowing down a little bit. 20 diantaranya dihabiskan di Albuquerque International Balloon Fiesta, festival tahunan yang telah menghiasi langit negara bagian New Mexico selama 48 tahun terakhir. We're just flying above the surface of the earth, like, really, close to the ground or high up. I mean, it's unique. You have few types of aviation where you can just float above the ground. So yeah, after that first leg, it's like you're hooked. Festival ini merupakan event balon udara panas terbesar di dunia, melibatkan lebih dari 550 pilot dari seluruh Amerika Serikat dan 17 negara. Sekitar 800.000 pengunjung datang menikmati aneka balon dari darat dan udara. Mulai dari acara Glow Dio malam hari, hingga Mass Ascension atau naik massal lepas fajar. Sebuah pemandangan spektakuler di mana ratusan balon menghiasi angkasa dalam beberapa gelombang selama 1 jam. I've been coming out for 40 years since I came out here for college, and it's fabulous every single time. You can't beat it. It's almost like a tradition to come over here and meet it, so every New Mexican knows that every time when October comes, it's a balloon time. I've never seen this in real life, and that made me think, what if I was here in New Mexico one day and my cousins took me over here and my dream actually came true. Balon-balon ini diluncurkan di sebuah lapangan luas di mana orang-orang bisa mendekat. Itulah yang membuat pengalaman ini menjadi personal. One of the things that I heard yesterday, which really touched my heart, was a young boy telling his mother, "This is the best day ever." And so when you hear things like that, it just kind of puts it all in perspective, and it makes you feel like you're doing a good thing. Dari Albuquerque, New Mexico, VOA. Air sungai di musim gugur. Pemirsa tahu air AC kan? Air AC yang netes itu kalau dikumpulin gini kayak air freon. Kayak air freon. Rupanya Taris kalau ketemu kali dia tidak bisa, harus nyemplung. Musim gugur nih Ana, itu kan emang biasa orang pada jalan-jalan, pemandangan, terus apalagi ke sungai kayak gini. Ini aku lihat dari itu juga banyak batu-batu yang bentuknya menarik untuk jadi hiasan loh. Kalau misalnya di Indonesia kan main batu tuh, cincin batu kalau digosok halus gitu kayak kan. Kelereng atau ya apalah perhiasan. Ya aku nggak tahu banget soal batu sih, cuma kayaknya batu sini bagus-bagus untuk dijadiin cincin. Batu akik. Perhiasan-perhiasan ini dibuat dari bahan-bahan peledak, sisa perang yang dinamai Perang Rahasia di Laos lebih dari 40 tahun yang lalu. Pada era Perang Vietnam, Amerika menghujani Laos Tengah dengan bom untuk mengacaukan rute logistik yang digunakan pasukan Vietnam Utara. Lebih dari 10 tahun lalu, Elizabeth Suda berkunjung ke Laos dan melihat warga lokal melelehkan bahan-bahan peledak seperti bom dan ranjau dan mengubahnya menjadi sendok. Ia pun terinspirasi dan mendirikan sebuah perusahaan bernama Article 22. I went to Laos after having a short career in the fashion industry here in New York, and I became very interested in how fashion could be more sustainable. I saw how much money people spent to look good, but I thought, well, what if that fashion did good too? Article 22 bekerja sama dengan puluhan pengrajin perak dan metal di Laos untuk membuat berbagai jenis perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, dan anting.
Mereka juga bekerja sama dengan Mine Advisory Group, sebuah organisasi yang membersihkan bom-bom yang tidak meledak di dunia, termasuk di Laos yang bisa membahayakan warga lokal. Dari ratusan juta bom yang dijatuhkan di Laos, terdapat kurang lebih 80 juta yang tidak meledak, tersebar di lahan yang luasnya hampir sama dengan Houston, Texas. The more bracelets that are sold, the more we raise awareness and funds for Mines Advisory Group to clear more of those 80 million unexploded bombs. Article 22 di New York kami temui di sebuah pameran yang menggabungkan seni dan aktivisme sosial. Juga di sebuah pasar seni, Market of the Future, yang menghadirkan produk-produk dengan inovasi sosial dan lingkungan. Dengan cara ini, mereka bisa menjelaskan langsung pada konsumen sejarah di balik perhiasan yang mereka kenakan. You know, so little people actually knew where about the Secret War, and there was a lot that we had to do in terms of like bringing awareness towards the history as a start, beyond the simple fact that we were selling jewelry that was made from bombs, so that we had actually challenging themes to talk about. I feel that when you buy objects that you know where they come from and that you know that they are building community and quality of life, I feel that actually you really like the products and love it. Setiap $155 atau sekitar Rp220.000 dari penjualan perhiasan, pembeli menyumbang dana untuk membersihkan 3 meter persegi lahan di Laos dari bom dan bahan-bahan peledak lainnya. Dari New York, Valdia Baraputri dan Oliver Pras, VOA. Bagaimana teman-teman? Seru kan perjalanan kita ke Amerika? Meski di rumah saja, kita masih bisa menjelajahi dunia lewat tayangan di TVRI. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveibdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!